Makanya kayak keris itu kan juga sempat ada gara-gara keris itu kan membuat perseteruan dua orang terjadi sampai dengan sekarang. Siapa, Kan Pak? kita pernah dengar kan, itu Belanda itu pernah merampas keris naga siluman milik Pangeran Diponegoro. Oke. Ya, itu Pangeran benar, Diponegoro benar. berperang melawan Jawa dulu 1825 sampai 1825. Kemudian keris itu disimpan di Museum Belanda. Dan kemudian keris itu dikembalikan ke Indonesia. Ya, tahun 2020. Nah, ketika sampai Indonesia, ada yang pengen pegang keris itu sebenarnya. Presiden waktu itu, Jokowi. Tapi ternyata yang menerima keris itu malah Mas Anies Baswedan. Oh iya, betul. Jadi rame, jadi soal Betul, keris. saya ingat itu. Jadi padahal kan memang ada ya kayak cerita gitu. Orang yang memegang keris itu, yang menerima keris itu nanti akan memegang kekuasaan. Wah, jadi jangan-jangan inilah yang akan terjadi di 2029. Nah, itu jadi Makanya koalisi permanen untuk menghambat lagi. jadi mungkin kalau Anies lagi. ya, jadi kalau saya pikir ceritanya Pak James tadi, ya jangan-jangan nih ya untuk supaya nggak nangis gitu ya kan kemarin nggak jadi terima kerisnya Diponegoro. Kasihlah keris. Jadi hadiah hiburan kira-kira gitu ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gambas RJ. Kita lanjut guys, ini ada Pak Roy Suryo guys dan juga banyak lagi, ada 3 orang, itu salah satunya ada wartawan senior. Ini membahas tentang keris yang diberikan Pak Prabowo kepada Pak Jokowi guys. Ini keris yang spesial dipesan oleh Pak Prabowo kepada Empu di Jogja guys, atau gimana guys? Kita gas, keren. Dan yang paling menarik lagi soal apa namanya koalisi permanen ini. Koalisi permanen, Jangan-jangan guys. sudah ada rencana, kan Prabowo dicalonkan Gerindra nih dan koalisi permanen. Jangan-jangan sudah ada rencana agar pemenangnya itu adalah partai super dan presidennya Gibran. Wah. Gimana Pak? Ya, Kalau di tahun segitu kan sudah nggak ada lagi masalah dengan umur 35. Oke, Ya nggak ada lagi lah. kita ini sekarang kan berhadapan dengan para pemimpin politik Ya. yang pintar betul bermain silat. Silat lidah. Iya. Oh iya dong. Di koalisi ini ada salah satu yang maju dalam capres, cawapres. Muhaimin misalnya ketua PKB. Ya. Ya. Wah, begitu semangatnya dia dulu melawan visi misinya Prabowo. Ya. Ya kan? Termasuk perubahan kan gitu. Oke. Perubahan, koalisi perubahan dulu namanya. Oh, akhirnya dia dianggap ini sesat, bahkan dibilang selamat kembali ke jalan yang benar kan gitu ya kan? Iya, kenapa PKB dibilang selamat? enggak. Memang PKB selama ini sesat. Oh, aduh. Selamat kembali ke jalan yang benar. Jangan gitu dong. Berarti yang kemarin-kemarin itu dia salah gitu dan mau pula dia dibilang begitu ya kan. Jadi artinya dagelan ini semua. Jadi kita nggak bisa percaya. Rakyat itu semakin nggak percaya. Iya. Kemarin baru tiba-tiba berlawanan, tiba-tiba udah masuk berkoalisi. Iya, Kalau kan? Muhaimin mah seperti kutu Ini loncat. untuk kepentingan rakyat kah? Kutu loncat. Ya. Atau kepentingan pribadi? Atau hanya kepentingan politik Sesaat. sesaat aja? Ya, Tapi itulah Iya. Pak James, di partai memang begitu. Itulah makanya saya sudah 5 tahun ini nggak di partai lagi. Itu alasannya. Serem ya, serem. Karena Ya, nggak ya, serem. ya, 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 ya. Kadang-kadang kita Pak A Suryo. harus ngomong B harus ngomong C gitu. Lalu kita sekarang ke menu utamanya nih Pak. Nah, iya. Keris yang diberikan oleh Wow. Pak Prabowo Keris ke Pak ini, Jokowi. Ya. Menyangkut Nah, keris. kebetulan ada orang-orang di tempat itu yang sedang berada di lokasi pemberian itu, Ya. kader-kader Gerindra, Heeh. ya mengunggah di Instagram, mengunggah di mana. Wah, saya merasakan aura merinding saat pemberian keris itu katanya. Wow. Nah, saya bingung. Ya, bisa macam-macam sih ya. Ya. Keris itu kan bisa mendoakan, wah, supaya kamu yang jadi presiden Simbol. berikutnya lagi. Tapi kan Jokowi nggak mau jadi presiden lagi. Oh iya. Nah, Ya nggak atau- bisa memang. Iya, nggak bisa. Konstitusi nggak bisa kecuali dia kemarin bisa merubah konstitusi jadi 3 periode. Oh iya, udah gagal itu ya. Nggak bisa, nggak boleh toh ya. gitu. Jadi doanya Prabowo untuk Jokowi ini kira-kira apa nih dengan keris ini? Gitu. Nah, sebenarnya gini, ini juga belum banyak mengulas ya, makanya saya ulaskan. Iya, Dari sebelum saya nulis kemarin, saya nulis apa sebelumnya itu kan tidak banyak yang tahu itu keris apa. Ya, Kan itu namanya keris Kiai Garuda Yaksa. Ya Kiai gitu, Garuda dibuat Yaksa. dengan emas gitu ya. Dan itu ada locknya tuh lekukan. Jumlahnya 13. Memang kalau kita lihat itu arti dari lock itu macam-macam. Kalau lock 1 itu 13, ada artinya tuh
monoteis tuh log 1, ada log 3 tuh ada juga itu artinya kita hidup tuh dari 3 tempat ya Pak James tahu lah itu. Ada lahir, hidup dan mati ya. Atau kepercayaan teman-teman kita di Bali itu Trihita Karana. Ya kalau Kris Bali log 3 itu menimbulkan kepada kita kepada Sang Yang Widi Wasa, kita kepada sesama manusia dan kita kepada lingkungan. Kemudian ada 5. 5 tuh bisa juga 5 tuh dibagikan nih sifat manusia juga kemarin rukun Islam juga ada 5 ya gitu. Terus kemudian ada 7. 7 tuh Kris yang biasanya digunakan tuh memberi pertolongan karena itu pitulungan atau 7 itu adalah langit ke-7. Itu juga ada. 9 itu biasanya angka tertinggi dalam manusia. Tapi ini juga biasanya kalau itu ada hubungannya dengan Wali Songo. Nah, 11 itu kesempurnaan angka 1 dan 1. Nah, 13 ini memang unik. 12? Nah, enggak ada. Lognya itu pasti ganjil. Ganjil ya. 13 itu yang kemarin. Jadi Kiai Garuda Hexa itu lognya 13. 13 itu ada yang bilang itu biasanya digunakan oleh para raja gitu ya. Tapi ada juga itu dikatakan 13 itu kan angka sial. Betul angka sial. Angka sial kan celaka 13. Iya betul. Friday 13 ya. Bahkan beberapa hotel itu kan liftnya pun 13 enggak ada 13 enggak ada 12A. 12A. Jadi ini menjadi pertanyaan. Jangan-jangan ya saya tidak menyalahkan ya kalau netizen itu juga mengatakan jangan-jangan ini Pak Prabowo buang sial lagi ke Jokowi gitu dengan ngasih Kris itu. Iya. Jadi sebenarnya Kris itu kan sebenarnya bukan kalau tadi teman-temannya Mas Mike mengatakan itu ada pengaruh gitu. Merinding katanya. Merinding itu kalau misalnya Krisnya Bu Gandring dulu ya iyalah gitu ya. Yang dulu dipakai oleh Ken Arok kalau itu merinding betul. Karena itu kan Kris itu kan sampai membunuh 7 orang. Ya kan ceritanya sejarahnya. Jadi ketika di Tumapel waktu itu abad ke-13 Ken Arok minta dibuatkan Kris oleh Empu Gandring, tapi ketika datang Krisnya belum selesai terus dibunuh Empu Gandring. Nah, habis itu kan kemudian dia membunuh rajanya, kemudian menikahi istri rajanya. Nah, setelah itu dia gantian dibunuh. Sampai kemudian dia dibunuh oleh anaknya, ya. Kemudian anaknya dibunuh oleh saudaranya lagi. Jadi kan sampai 7 itu kan. Ada nama-nama dari Ken Arok, kemudian cerita-cerita di zaman dulu lah gitu. Tapi itulah yang bikin. Tapi Kris ini sebenarnya Kris baru. Berarti belum pernah membunuh siapa-siapa dong ini? Ya jangan dong. Ya. Tapi kan artinya saya pun juga nulis juga dalam tulisan saya yang sekarang juga viral di mana-mana. Membunuh itu belum tentu membunuh secara fisik. Bisa juga kan ini kita harus hati-hati. Membunuh karakter juga bisa. Jangan-jangan tuh membunuh secara sosial, secara ekonomi, secara politik juga bisa. Gitu. Jadi Kris ini dibuat oleh seorang namanya Mas Totok Brojodinirat. Ya, kebetulan beliau sudah meninggal. 3 tahun yang lalu 5 tahun yang lalu ya, karena tanggal 28 Februari tahun 2020 dia meninggal. Dan memang itu seorang empu terkenal gitu dari kelahiran Jogja. Gitu. Nah, dan memang Kris itu dibuat dan dikasihkan ke Pak Prabowo gitu. Nah, yang memang menarik kenapa kemarin Kris itu diberikan kepada Jokowi kan? Jadi Prabowo ini tangan pertama ya? Ya, yang memesan, yang membuat Kris itu. Nah, tapi kan diberikan Kris itu ke Jokowi ini kan tadi maknanya banyak. Ya, jangan-jangan satu dia buang sial, ya gitu. Jangan-jangan dia memang memberikan Kris itu karena dia memang menganggap bahwa ini Jokowi itu memang suhunya, gurunya. Lebih dari guru lagi nih, suhunya lagi. Iya. Karena apa? Kenyataannya ini mengingatkan kita, Pak James, Pak Janes dan Pak Mike, kayak zaman dulu Al Capone. Al Capone di mafia di tahun-tahun 40-50-an. The Godfather. Ya kan gitu. Jadi Godfather itu kan ketika sudah hampir kena, itu kan dia tetap keluarkan kayak petuah gitu kepada para anak buahnya. Ya, saya memang sudah tidak berkuasa lagi. Tapi saya masih menguasai gitu ya. Don Corleone waktu itu. Jadi jangan-jangan dia sekarang yang dikasih Kris itu memang sebagai seorang Godfather. Wah, ini Godfather-nya di sini. Ini Godfather-nya di sini. Nah, ini Godfather. Wah, coba di zoom tuh. Apaan tuh? Al Capone. Al Capone tadi gambarnya sama? Jokowi. The real. Jangan-jangan ini the real. Iya. Real apa namanya? Kingmaker. Kingmaker-nya memang dia yang dikasih Kris. Jadi kan analisis ini ya guys. Tapi kenapa Kris yang 13? Lah makanya itu kan sekarang terserah masyarakat lah memaknainya. Kalau saya seperti Jokowi nggak mau terima lah.
Iya. Kalau boxil nanti ke saya. Nah, ini kan mirip-mirip. Dengan mirip-mirip ketika Jokowi ke Ngarso dalam Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 kemarin, Ya. itu kan juga Sri Sultan kan pakai baju, pakai batik geringsing. Geringsing itu kan tolak bala. Ya. Gitu. Jadi artinya supaya Menolak sial juga lah menolak ya. sial gitu loh. Jadi jangan-jangan the real Godfather ini, the real Kingmaker ini Lagi dikasih sial. Memang benar-benar berarti Wah, terjadi ini jangan-jangan bahaya terjadi. ini. Sesudah Jokowi terima kris itu nanti tiba-tiba dia jadi terjadi lah Godfather. diadili. Nah, itu malah bagus. Dia diadili nanti Nah, itu repot. bagus. Keadilan itu belum tentu jelek loh ya. Betul. Keadilan itu kan demi rakyat semuanya. Ada Ya, keadilan. ya. Ya kan, jadi jangan takut diadili. Gitu Betul. loh. Ya takut lah karena salah. Ya kalau Kalau tidak ada salahnya kenapa takut, Pak? Oh, iya. Itu. Ya iyalah orang takut karena bersalah. Makanya sampai dia minta tolong. Bilang Prabowo adalah presiden nomor 1 paling hebat di dunia. Hebat apanya? Belum kerja udah bilang hebat. Aduh. Ya nggak ada yang berani mengkritik karena Ada yang kritik. orang Paling semua hebat. takut sama Pak Prabowo Di katanya. dunia lagi ngomong nggak ada yang dunia. berani mengkritik kecuali Sentana TV di sini berani kritik gitu. Kalau kita nggak yang Oke, kritik. keren, Iya. keren. Iya. Kita bukan mengkritik, kita kan hanya menganalisa Iya. kira-kira Iya. apa sih maksud Kita dari kan pidato-pidato ini. objektif memberikan Iya. memberikan apa yang A Secara seharusnya objektif. A B Saya seharusnya B. sebenarnya dengan cerita ini ya, Ya. saya teringat pada satu cerita yang dituliskan Anthony de Mello Oh. dalam bukunya. Dia bercerita, ada satu cerita ini, dan cerita ini biasanya dipakai untuk meditasi ya. Oke. Ada seorang anak kecil tiba-tiba menangis, Ya. bilang sama orang tuanya, Oke. Pak, dia nangis. Dia bilang, kura-kura aku mati, karena dia melihara Oke. kura-kura. Oh iya ya, kura-kura mati. Kura-kura aku mati, gitu. Wah, udah bapaknya bilang sama, udah nanti kita beli lagi, oh, nggak mau, gitu. Heeh. Karena anak ini melihat di kolam kura-kura ini terdiam sudah, nggak bergerak. Padahal kan kura-kura biasanya bisa juga diam, bukan Oke. berarti mati. Bisa aja Ya, tidur. Ya. Tidur, ya. Dan mereka cek, dia tarik bapak ibunya ke kolam di belakang rumah, mau lihat bahwa kura-kura itu mati, Ya. menunjukkan ternyata kura-kura itu hidup. Oke. Ya. Nah sebelumnya kenapa mereka cek? Karena orang tuanya menutupi supaya membujuk supaya nggak nangis. Dia bilang begini, sudah nanti kita ganti. Tetap dia nangis. Dia bilang gini aja, ayo kita ambil kura-kuramu, Oke. ya kan? Kita lihat nanti kau yang mimpin upacara, inspektur upacara, pemakamannya. Oke. Oh dia senang, tadi dia nangis, tapi karena dibilang dia jadi pemimpin, Ya. senang dia. Ya. Oh, enggak, berhenti dia menangis. Saya lepas, dia tarik bapak ibunya untuk ambil kura-kura yang dibilang tadi mati. Iya, iya. Ah. Ternyata setelah di sana, kura-kura itu nggak di tempat yang dilihat tadi dia diam. Oh. Udah berenang lagi di kolam Ya. belakang rumah. Ah, berarti hidup. Oh senanglah bapak ibunya sama kakaknya juga ya. Ya. Kan? Dek itu kura-kuranya hidup Hidup. kok. Wah, sama nangis tuh gitu. Wah, katanya. Heeh. Tapi nangis sekarang berbeda. Tadi kan tapi itu ya. Dia bilang, Pak, matiin aja deh kura-kuranya. Karena apa nggak jadi inspektur upacara? Gitu. Oke. Wah, ini Bunuh aja deh. Bunuh aja di kura-kuranya katanya. Karena gagal nggak jadi inspektur upacara. Nah, ini jadi Jadi- siapa yang gagal? Nah. Siapa yang minta dia jadi? Begitu kan. Itu. Nah ini sebuah meditasi sebenarnya buat kita dalam Iya. kisah ini. Jadi sebenarnya peristiwa yang terjadi, pemberian keris itu juga harus terus menjadi bahan pertanyaan. Alam akan menuntun negeri ini nanti. Dan akan membuka tabir yang sebenarnya tersembunyi. Karena tadi keris ini kan kita nggak ngerti banget ya. Mas Iya. Roy ini punya, artinya narasumber yang tepat juga. Karena punya museum keris juga di Jogja. ya mengertilah paham-paham itu. Tapi artinya kalau saya sih berpikir, kalau saya pikir Mas Roy, saya akan tanya Mas Prabowo, kenapa ngasih keris yang khusus gitu? Nah, iya. Kalau selama ini dipegang, apa nggak kuat? Pegangnya Betul. mana? Karena keris Lot 13 itu Ya, itu memang biasanya menjadi pegangan raja ya. atau kalau memang nggak kuat keris itu ya ini percaya nggak percaya sih keris itu kan memiliki sifat kandel. Sifat kandel itu adalah bukan sifatnya tebal gitu nggak, tapi itu barang yang memiliki kayak kekuatan tertentu gitu loh. Dan kalau orang nggak kuat itu memang biasanya satu bisa mengakibatkan orangnya kemudian menjadi celaka atau kerisnya hilang pergi ke satu tempat lain bisa Hilang gitu ya. hilang gitu ya kita sih saya sulit mengatakan percaya atau tidak percaya gitu loh Ya, karena ya, itu sering terjadi kayak gitu makanya kayak keris itu kan juga sempat ada gara-gara keris itu kan membuat
perseteruan dua orang terjadi sampai dengan sekarang. Siapa, Kan Pak? kita pernah dengar kan, gitu. Belanda itu pernah merampas keris naga siluman milik Pangeran Diponegoro. Oke. Ya, Nah, itu Pangeran benar, Diponegoro benar. berperang melawan Jawa dulu 1825 sampai 1821. Kemudian keris itu disimpan di Museum Belanda. Dan kemudian keris itu dikembalikan ke Indonesia. Ya, tahun 2020. Nah, ketika sampai Indonesia, ada yang pengen pegang keris itu sebenarnya. Presiden waktu itu, Jokowi. Oh. Tapi ternyata yang menerima keris itu malah Mas Anies Baswedan. Oh iya, betul. Jadi rame, jadi Betul, soal betul, keris. saya ingat itu. Jadi padahal kan memang ada ya kayak cerita gitu. Orang yang memegang keris itu, yang menerima keris itu nanti akan memegang kekuasaan. Wah. Wah, Ini jadi jangan-jangan inilah Anies, yang akan terjadi di 2029. nah itu jadi Makanya koalisi permanen untuk menghambat lagi. jadi mungkin kalau Menghambat Anies lagi. ya jadi kalau saya pikir ceritanya Pak James tadi, ya jangan-jangan nih ya untuk supaya nggak nangis gitu ya kan kemarin nggak jadi terima kerisnya Diponegoro. Nah, kasihlah keris. Jadi hadiah hiburan kira-kira gitu ya. Bukan ya Wah, luar biasa krisial nih. yang diterima sama Jokowi mah krisial itu. Krisial ya. Kalau krisial kalau yang diterima Anies itu betul-betul krisial. Ya, saya Sebenarnya bukan Mas Anies yang terima, itu negara Indonesia yang terima. negara Cuma Indonesia. Tapi pada saat ya karena waktu itu gubernur Dia kan DKI, gubernur. iya Jokowi berhalangan atau apa gitu ya dia nggak bisa terima terus tiba-tiba Mas Anies yang terima. Iya. Jadi ini menarik guys. Kita sebagai anak-anak muda nih ya Pak Roy ya. Ya. Kita juga kaget. Kita kira selama ini Pak Prabowo itu sosok militer yang tegas, keras, seperti apalah ya jenderal lah segala macam gitu ya. Itu yang di benak kita tuh begitu. Ya, Tapi ya, ternyata begitu dia sudah jadi presiden, pertama kali ada ulang tahun Partai Gerindra, keluar deh mistisnya. Saya 08, 2 tambah 2 tambah 4, 8 katanya. Ini keris, ini segala macam. Iya, iya. Gimana kita mau? Kenapa nggak sekalian ya? Kalau gitu kita saksikan JKT 48 gitu. Kan gitu. Jadi biar Iya, Gen Z tepuk ini tangan tepuk tuh. tangan kan. Iya. Iya, harusnya gitu. Makanya ini kok kita makin disuguhkan dengan hal-hal yang nggak nyambung padahal kita membutuhkan jawaban-jawaban yang konkret. Betul. Kenapa efisiensi anggaran ini membuat saudara-saudara kita di PHK? Oke. Kenapa gas LPG aja bikin rusuh dan segala macam? Jadi saya merasa Pak Prabowo perlu lah ya pidato sekali lagi. Meskipun nggak HUT Gerindranya sudah lewat, Ya, jangan sampai nanti orang tuh berpikir jangan-jangan Indonesia tuh memang masih dikuasai the Godfather ini. Iya kan? Waduh. kelihatan kok. Itu bahaya Yang itu, berpidato kata sambutan bukan ketua Gerindra, bukan presiden. Sementara masih banyak situ ketua-ketua partai Betul. yang Ya. lain. Mantan ketua partai. presiden juga. Iya, jadi itulah guys. Sekarang kembali ke kamu nih. Kira-kira menurut kamu sekarang Pak Prabowo masih sama seperti dulu nggak sih? Iya nggak? Apakah kamu sudah menganggap wah ternyata begini ya, ternyata Iya. terima kasih ke Jokowi, Iya. ternyata ngasih keris dan segala macam. Padahal arti kerisnya seperti yang dibilang Iya. Pak Roy tadi. Iya, toh. Nah, coba kamu komen di bawah. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe. Dan kira-kira kalau kamu setuju, tidak setuju, silakan. Tapi sekali lagi memang kita harus hati-hati ya Mas Bagi. Karena kan banyak sekali orang itu menggunakan simbol-simbol yang mungkin itu dianggap supaya mengerti itu. Padahal kan belum tentu juga. Kan? Ya. Kalau zaman Pak Harto dulu, memang Pak Harto itu kan dulu sering kalau ada tamu negara dikasih keris. Ya. Tapi itu maknanya memang bagus kalau dulu. Kayak sebenarnya kemarin Dan itu bagus. cendera mata. Cendera mata. Iya. Erdogan juga kemarin dikasih Erdogan keris, dikasih keris sama Pak Prabowo. keris Bali kemarin dikasih Keris keris Bali, Bali kepada Erdogan. Nah, tapi kan itu kan memang menunjukkan bagaimana supaya dunia itu mengetahui ya bahwa budaya. Indonesia itu yang mendapatkan pengakuan UNESCO. Kan keris itu kan sebagai warisan budaya tak benda ya, gitu ya, yang kemudian diberikan pada tahun 2005. Jadi kan supaya orang tahu gitu. Nah, kalau ini kan memberikan ke sesama anak negeri kan ngapain juga gitu ya. Iya, apalagi keris yang spesial untuk dia, udahlah buat kamu aja gitu. Ya, karena gini Mas Ray, saya juga sering dikasih orang keris. Iya. Kris Dayanti. Enggak, Lain lagi itu. Enggak, tapi saya kadang-kadang nanya, Ah. ini keris dari kenapa kau kasih sama saya? Heeh, heeh. Ya, keris apa ini? Kau dapat dari mana? Karena apa? Aku takut juga terima, jangan-jangan celaka pula. Karena dia kasih, iya kan? Iya. Mikir juga gitu loh. Ya, mungkin Pak Jokowi juga harus mikir begitu ya. Ya, harus. Iya.
Iya, menurut saya. harusnya dia Google dulu. Ini Ya, keris apaan sih? dalam konteks memahami keris itu barang sesuatu yang agak dari Iya. beda yang dibilang Pak Roy. Heeh. Karena keris itu di dalam di kalangan tertentu dia mempunyai kekuatan-kekuatan tertentu. Betul. Betul. Dan jangan sembarangan. Dan tidak selalu semua orang bisa siap atau kuat untuk memegang-megang seperti itu. Dan jangan sembarangan diterima kira-kira gitu ya. Apalagi kan keris itu kan pesanan khusus ya waktu itu kan, yang dibuat khusus oleh almarhum Mas Toto Brodjodiningrat itu kepada Pak Prabowo kan gitu. Jadi kan pasti ada makna-makna tertentu. Iya. Iya. Beda dengan misalnya ya kalau di kalangan di Jawa kan kalau semua kan berpakaian Jawa itu Oh iya, kan pakai keris semua. betul. Tapi itu kan keris yang artinya berbeda. Itu kan dalam rangka semacam Upacara. aksesori, artinya Ya. kelengkapan dalam arti menunjukkan identitas diri. Dan makanya kan memakainya di belakang Di belakang. supaya memang tidak sombong. Lain kalau kemudian dia tiba-tiba taruh keris di depan, itu artinya dia menantang. Oh, Jadi keris pun semua ada maknanya untuk dipakai. Tidak bisa sembarangan kemudian dia pakai dan tunjukkan. Baju pun juga begitu kan. Kalau salah kan kemarin sama orangnya. iya. Ya kan? Jadi artinya mau pinjem baju ke Sri Sultan, ya kan? Gitu. Iya, Kemarin iya, kan iya. nggak boleh, ya kan? Pakai baju Amangkurat. Ternyata pakai baju Amangkuratnya Amangkurat yang salah, Amangkurat yang jahat. Nah, itu makanya jahat benar ini orang ini. Oh iya gitu ya. Sekarang itu ya. Iya. Bahaya. Kelihatan. Oke. Ya, sekarang kita kembalikan ke netizen aja, Pak. Iya, benar. Kira-kira netizen ini kita kembalikan menganggap aja, apa guys. sih sekarang Pak Keren. Prabowo ini dan Pak Bahasan Jokowi? keren, guys. Apakah masih mau dilanjutkan yang seperti ini? 100 hari kemarin, apa mau dilanjutkan 5 tahun lagi? Seperti ini terus. Ya kan? Seperti ini terus. Dan koalisinya permanen. Dan Indonesia permanen begini-begini aja. Nggak ada perubahan sama sekali. Nah, Nah, itu biarlah netizen. Nah, kita biar. nanti membahas yang Silakan. lain lagi. Ya. Dan Oke guys, alhamdulillahirobbilalamin guys, itu tadi pembahasan tentang spesial keris yang diberikan Pak Prabowo kepada Pak Jokowi guys, dan Pak Roy Suryo itu menganalisis dengan secara objektif guys. Ada satu, bisa jadi apa ya guys, Pak Prabowo membuang sial atau apa, dan yang kedua itu apakah pemberian keris kepada Pak Jokowi itu dilambangkan bahwa memang suhunya itu Pak Jokowi ya istilahnya gurunya Pak Prabowo, atau istilahnya Pak Jokowi masih sebagai raja walaupun tidak berkuasa. Pokoknya gitulah guys. Ini terserah netizen untuk menganalisis guys, karena ini kita analisis secara objektif guys. Dan juga banyak yang lain ini, masalah apa tadi guys, pemotongan anggaran, dan juga masalah banyak guys. Kalau masalah ini guys rumit, ruwet. Semoga kalau memang yang dilakukan Pak Prabowo untuk kebaikan rakyat Indonesia, semoga tetap berlanjut dan juga sejahtera Indonesia, karena sudah lama guys nggak sejahtera. Oke, semoga mengedukasi masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keris adalah sudah diakui oleh dunia atau milik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LJ.